Nah, terus kalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memutuskan untuk mengumumkan perang melawan Romawi. Ya, pengumuman ini disampaikan secara terbuka, secara terang-terang. Dan perlu kita ketahui bahwa Rasulullah SAW itu dalam sekian banyak peperangan, itu hanya mengumumkan 2 perang saja. Yang lain dilakukan secara rahasia. Atas sampai apa namanya Fathu Mekah, ya itu dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ya, nah sementara ada 2 peperangan yang kemudian diumumkan oleh Rasulullah SAW. Pertama, perang Khaybar. Perang Khaybar ini karena Allah Subhanahu wa taala beri kabar dulu, ya umat Islam pasti menang, mendapatkan rampasan perang yang banyak. Gitu. Maka Rasulullah SAW mengumumkan siapa yang mau berangkat, ya apa namanya memerangi orang-orang Yahudi di Khaybar. Ya. Dan yang kedua perang Tabuk. Ya, perang Tabuk. Kenapa perang Tabuk diumumkan? Nanti kita jelaskan, gitu ya. Yang diantaranya karena perang Tabuk ini adalah perang yang memerlukan energi besar, biaya besar, ya partisipasi yang sangat besar, ya. Karena itu kemudian umat Islam mengumpulkan berapa? Sekitar 30.000 orang, itu luar biasa, ya. Ini jumlah pasukan yang luar biasa, gitu ya, yang paling besar, ya. Karena sebelumnya misalnya perang Hunain itu sekitar 12.000 orang, ya. Perang Tabuk 30.000 orang, luar biasa. Dan perlu diketahui bahwa perang ini adalah perang terakhir yang diikuti baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena sudah tahun 9 Hijriah. Ya, 1 tahun berikutnya, 1 tahun lebih berikutnya itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Nah, jadi Rasul mengumumkan ini perang, ya kenapa? Karena perang Tabuk ini betul-betul ya perang yang membutuhkan energi besar, biaya besar, pasukan besar, persiapan yang sangat matang, sehingga memerlukan partisipasi itu betul-betul terbuka, gitu. Ya, partisipasi masyarakat, partisipasi para sahabat itu diharapkan secara maksimal. Ya, karena kalau sembunyi-sembunyi kan bisa jadi kalau ada yang mau nyumbang, nggak tahu, gitu ya. Nah, kalau sekarang malah diumumkan secara terbuka. Ya, nanti kita akan lihat bahwa Rasulullah SAW itu mempersilahkan sahabat siapa yang mau menginfakkan hartanya di jalan Allah, ya, secara terbuka itu diumumkan. Ya, maka kemudian sekian banyak sahabat menyerahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. 30.000 orang pasukan ya terkumpul pada saat itu, termasuk orang-orang Madinah dan suku-suku di sekitaran Madinah, ya, yang sudah masuk Islam. Nah, lalu apa alasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumumkan perang secara terbuka? Nah, ini diantara alasannya. Yang pertama, musuh yang dihadapi itu negara adidaya yang besar, yang memiliki pasukan yang sangat banyak, ya, dan pasukan yang sudah teruji kekuatan. Pasukan ini sudah teruji, gitu ya, sangat besar, sudah sering kali bertikai dengan Persia, negara adidaya juga, gitu ya. Di negara adidaya Persia Romawi sering bertikai. Ini umat Islam, daulah Islam usianya baru 9 tahun, gitu. Baru 9 tahun, mereka ratusan tahun. Ya, sudah teruji di sekian banyak medan pertempuran. Sehingga umat Islam itu perlu memobilisir pasukan yang banyak dan persiapan yang sangat banyak. Ya. Yang kedua, jarak yang ditempuh itu cukup jauh, jadi jarak sekitar 700 km. Sehingga ini tentu memerlukan hewan, tunggangan yang banyak, yang maksimal. Kalau hanya mengandalkan yang ada saja pasti akan terpenuhi. Maka bagaimana caranya supaya apa? Bagaimana caranya supaya kendaraan yang mengangkut ya tentara-tentara itu jumlahnya jauh lebih banyak. Supaya apa? Supaya energi kaum muslimin itu bisa terjaga. Itu bisa bayangin ya, kalau 700 km jalan kaki, apa yang terjadi gitu. Maka Rasul ingin betul-betul memaksimalkan bahwa setiap orang yang berangkat itu mendapatkan hewan tunggangan. Supaya apa? Supaya tenaga mereka bisa terjaga. Ya, 700 kilo jalan kaki bisa dibayangkan. Tapi kalau kemudian mereka naik unta, ya pasti stamina segala macam, ya itu akan terjaga. Walaupun kadang ada satu unta yang dinaiki oleh sekian orang, ya, secara berganti. Nah, yang ketiga, saat itu sedang musim paceklik, ya, hendak masuk musim panen, baru mau masuk, hanya beberapa saat lagi musim panen. Tapi kata Rasul berangkat, ya, pada waktu yang ditentukan. Jadi nggak nunggu panen pada saat. Ini juga salah satu yang dilakukan Rasulullah SAW. Karena boleh jadi kalau saat itu nunggu panen, orang itu akan lebih banyak lagi beralasan. Wah ya Rasulullah, ini kan panen, siapa yang urus, dan seterusnya.
Ya, kalau sudah musim ini kurma itu hendak dipanen, ya sudah mulai agak matang, ya beberapa saat lagi, beberapa hari lagi itu akan panen. Tapi Rasulullah SAW nggak menunggu itu, gitu ya. Artinya satu musim peceklik sebenarnya. Ya kalau istilah sekarang itu tanggal tua, gitu ya. Tanggal tua, kalau gajiannya tanggal 1 misalnya, nah ini tanggal-tanggal 27, 28 kira-kira gitu, ya. Ketika bagi yang gajian ya, apa namanya, uang sudah menipis ya, sementara gajian itu cuma beberapa hari lagi, akhirnya kira begitu lah. Ya, ini hendak mau panen tapi udah suruh berangkat, padahal apa buah-buahan itu sudah mulai matang gitu. Pada saat itu maaf ya, kurma itu sudah mulai matang gitu, mau dipanen, tapi Rasul memutuskan berangkat gitu. Nah, ini luar biasa. Jadi saat itu sedang musim paceklik, ya sehingga dikhawatirkan pasukan yang ikut, ya itu pun sedikit karena mereka memilih untuk panen kurma, gitu ya. Kalau kemudian apa namanya dipastikan begitu. Kalau kemudian menunggu hanya berapa hari saja. Jadi saat itu musim paceklik, sehingga dikhawatirkan pasukan yang ikut juga sedikit gitu, ya. Maka Rasul mengumumkan ini secara